Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini, yang menciptakan kita yang bisa bertemu pada kajian pada hari ini. Selawat dan salam bagi junjungan kita Rasulullah SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua yang ada pada hari ini sampai di hari kiamat. Insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai pribadi Al-Amin yang sangat-sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Kita akan bahas mengenai Al-Amin itu apa, berdasarkan hadis-hadis, contoh-contoh Rasulullah. Lalu kemudian kita bicara soal kebutuhan era digital saat ini dan perkembangannya yang akan datang. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya bisa menjadi pribadi Al-Amin yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Al-Amin itu adalah sebuah gelar yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang pilihan Allah sangat benar sekali, pribadi yang berbeda sekali dengan masyarakat di sana saat itu, saat di Mekah. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai seorang laki-laki yang penuh dengan amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Al-Amin itu melingkupi tiga hal ini: amanah, jadi menjalankan apa yang dia janjikan, jujur, dan dapat dipercaya. Gelar Al-Amin ini bagi Nabi Muhammad juga diperoleh dari sifat yang paling utama dari beliau, yaitu sidik, jujur, fatonah, cerdas, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan apa adanya. Itu yang menjadi sifat dari Rasulullah saat itu. Perintah Allah sendiri di dalam surat At-Taubah ayat 119 sudah jelas. Baik orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, yang jujur. Jadi memang Allah mengendaki kita semua berbuat benar, berbuat jujur. Baik orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, yang jujur. Lalu di hadis riwayat Bukhari 268, tanda orang yang tidak jujur, yang munafik itu ada tiga. Yang pertama dusta, bohong, dusta dalam perkataan, menyelisihi janji yang dia buat sendiri, dan khianat terhadap amanah yang dia berikan. Nah, itu yang munafik, orang yang tidak amanah, orang yang tidak Al-Amin. Lalu di era digital sendiri, seperti kita ketahui saat ini, sudah sangat-sangat berkembang. Kita tidak pernah lagi berhubungan dengan lawan bisnis kita atau lawan usaha kita atau lawan ikhtiar kita. Sebagai contoh, sudah ada kuliah online, sekolah online, jadi nggak pernah ketemu dengan gurunya melalui internet saja. Ada beli barang melalui online shop, pergi kemana dengan ojek atau dengan mobil online. Sudah sangat jarang kita melakukan interaksi. Nah, itulah diperlukan sekali pribadi yang amanah. Bisa dibayangkan kita beli sesuatu kepada toko yang nggak bisa dipercaya, belinya baju yang datang celana. Nah, lain waktu kita sudah nggak percaya lagi. Atau kita belanja
di salah satu mall tapi melalui online. Demikian juga kita mengantar barang semuanya menggunakan internet dengan gadget di rumah masing-masing. Pesan transportasi juga demikian. Sudah jarang, banyak sekali ada sekarang rumah sakit juga online, ada cleaner juga online, semuanya dilakukan melalui internet tanpa berinteraksi. Lalu dasarnya apa? Dasarnya satu, al-amin, kepercayaan. Kalau yang memberikan jasa itu tidak bisa dipercaya, ya dia tidak akan berkembang atau orang akan menghindar dari dia karena itu berbahaya. Sekarang saya sudah punya pengalaman waktu pernah mengikuti tender internasional di salah satu perusahaan global yang ada di Jakarta. Pengadaan barang, ownernya itu ada di Jakarta. Lalu barangnya itu untuk di Kalimantan, di Sulawesi, dan seterusnya. Lalu yang melakukan supervisi itu konsultan mereka yang dari Filipina. Jadi kita disupervisi dulu berhak mengikuti tender atau tidak. Lalu pelaksananya tender dari Hong Kong. Nah, begitu interaksinya sudah mengglobal. Jadi semua diarahkan oleh mereka. Kapan kita ketemu, kapan ketemunya juga melalui online dalam waktu yang ditentukan. Prosedurnya juga ditentukan, apa-apa yang harus dilakukan juga ditentukan. Kita diberi kesempatan untuk trial dulu dan seterusnya. Pada saat hari H-nya semua standby. Ada 5 perusahaan waktu itu yang dipanggil bersamaan dalam satu komputer. Dalam satu komputer. Saya ada di kantor saya, yang lain juga ada di kantor mereka, masing-masing ada di Hong Kong, ada di Filipina, dan sebagainya. Dengan waktu yang berbeda-beda. Jam mereka kan tentu berbeda dengan jam kita, tapi kita sudah sepakat jam sekian dengan GMT, semuanya sudah standby. Begitu masuk, tidak boleh kita melakukan kesalahan dan kebohongan, karena nggak bisa kebohong. Begitu kita salah menaruh angka atau kita melakukan memasukkan data yang bohong, sistemnya akan langsung mendeteksi dan langsung kita di drop. Nah, itulah deteksi dari kejujuran. Nah, saya beberapa kali ngikutin yang tender semacam itu, sudah marak sekarang dilakukan seperti itu karena efisiensi dan seterusnya. Nah, sekali lagi yang dibutuhkan adalah apa? Kepercayaan. Masing-masing tepat waktu. Hitungan kita juga harus sudah benar, nggak bisa diubah lagi dan seterusnya. Itulah yang namanya amanah, dapat dipercaya. Sekarang sangat-sangat diperlukan pribadi yang amanah. Kita bekerja di satu perusahaan, begitu ketahuan tidak jujur ya langsung dikeluarkan. Begitu ketahuan nggak bisa dipercaya, yang disuruh beli kertas, yang dibeli ballpoint gitu, nah sudah langsung tidak bisa dipakai lagi dan seterusnya. Itu tingkat kejujurannya sudah sangat tinggi sekarang dibutuhkan, dan semua sistem langsung mendeteksi kalau ada penyimpangan, langsung ketahuan. Kita bisa lihat beberapa kali kasus di media sosial, tingkat kejujuran sangat-sangat dibutuhkan, dan hukum pun sekarang sudah bisa mendeteksi untuk kasus-kasus yang online seperti ini dengan hukum ITE ya. Itu 1400 tahun lalu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ini syarat mutlak sekarang kita harus mencontoh beliau. Nah, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang tadi disebutkan bahwa janganlah sekali-sekali dusta dalam perkataan, bohong, berbicara bohong. Karena juga sekarang kena undang-undang ITE kan. Menyelisih janji jika membuat janji, dan berkhianat terhadap amanah. Apabila kamu berbicara sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.
Di surat Al-An'am 152. Ini sekali lagi kita diingatkan supaya kita jujur. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya. Jangan mencoba menutup-nutupin, jangan mencoba untuk berdalih, karena itu sekali kita ketahuan akan menjadi masalah. Sebagai contoh saja, kita rapat, ada yang terlambat nih, ada yang terlambat, terkopoh-kopoh datang, harus dia ngomong, maaf Pak terlambat tadi macet. Nah, kita sendiri jadi marah, kita semua juga kena macet gitu kan. Nah, sebagai contoh gitu, lebih baik ngomong terus terang, maaf saya tadi bangun kesiangan, saya nggak mengulang lagi, dan seterusnya. Tadi jujur dalam perkataan, juga jujur dalam perbuatan. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang fajir, orang jahat, kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Jadi hati-hati, pedagang itu sama Rasulullah sudah dianggap nggak jujur, kecuali yang berbuat baik dan berlaku jujur. Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih khiyar selama keduanya belum berpisah. Ini dalil untuk kita melakukan akad atau transaksi apapun itu, karena akad dan transaksi sekarang semuanya online. Ya, online. Ini sudah diatur sama Rasulullah. Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih biar selama keduanya belum berpisah. Jadi sebelum di-off-kan itu kita masih punya hak untuk memilih. Sebelum di-off-kan gadgetnya kan. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan. Kalau duanya jujur, yang satu jualan barang yang jujur, yang satu mau membayar dengan uang yang jujur juga, akan mendapat keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu. Hadis riwayat Bukhari 2079. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, bisa kita bayangkan Rasulullah sudah mengatur 1400 tahun yang lalu. Apa yang terjadi sekarang? Kalau kita tidak sepakat dengan jujur, berlaku jujur saat ini, sebelum di-off-kan itu gadgetnya atau transaksinya di proses, itu tidak akan mendapat keberkahan di dalam transaksi itu. Rezekinya bagi si penjual nggak berkah, apa yang dilakukan oleh pembelinya juga nggak berkah kalau dua-duanya tidak jujur. Ini sudah diatur ya, 1400 tahun yang lalu. Subhanallah. Lalu ini juga ada disebutkan di Al-Quran Al-Qasas 26. Kalau kita mencari partner atau mencari karyawan atau mencari pegawai, petunjuk dari Allah di Al-Qasas yang 26 ini ialah carilah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Itu mutlak dalam rekrutmen. Memang pada saat rekrutmen kita nggak tahu ini orang bisa dipercaya atau tidak. Tapi biasanya yang melakukan wawancara dan sebagainya itu sudah bisa membaca karakternya orang ini bisa dipercaya atau tidak. Karena itu sekali dia bersalah, itu rentetannya panjang. Misalnya pada saat dibutuhkan untuk beli seorang office boy mungkin saat dibutuhkan untuk beli sesuatu, kertas atau alat tulis, lalu si office boy ini saya mumpung bisa keluar nih, saya bisa jalan-jalan dulu, bisa ini bisa itu dan sebagainya, akhirnya baliknya lama. Nah, akibatnya apa yang di kantor menunggu semuanya
Kalau ada kasus-kasus yang berat akan jadi masalah. Karena kelihatannya sepele namanya masalah alat tulis kantor, tapi itu bisa membuat masalah besar di kantor tersebut. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang dipercaya. Dimanapun dan apapun jabatan Anda dibutuhkan. Pedagang sayur mayur pun, kejujuran itu sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, ada pedagang bawang merah. Ada bawang merahnya yang kurang bagus, ada bawang merah yang bagus. Nah, ada 3 macam orang pedagang. Pedagang yang pertama, bawang merah yang tidak bagus dicampur dengan bawang merah yang bagus. Sehingga sampai di rumah si pembelinya bingung. Tadi saya beli bagus, ini kok sekarang yang datang ada yang nggak bagus. Pedagang kedua ditaruh di bawah, ditutupin dengan yang bagus, sehingga nggak kelihatan yang nggak bagus. Ini juga pekerjaan yang nggak jujur. Sampai di rumah pembelinya kecewa. Berikutnya dia sudah nggak mau beli lagi. Lalu bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah? Kalau berdagang terbuka saja kebaikannya dan keburukan apa yang kita jual. Jadi bawang merah dan bawang merah yang bagus dan yang tidak bagus dipisahkan saja. Lalu disampaikan kepada pembelinya, ini kalau yang bagus harganya segini, yang nggak bagus harganya segini. Jadi apa adanya. Ini saya diskon karena memang sudah kondisinya nggak bagus. Pembelinya mungkin berpikir, lebih murah ya. Nah, toh saya pakai juga hari ini. Nah, saya beli yang nggak bagus saja. Kalau saya mau buat simpan besok atau 2 hari lagi, yang saya beli yang bagus. Jadi akadnya itu dilakukan secara jujur kedua belah pihak, tidak ditutup-tutupin. Itu contohnya. Sebagai pekerja pun, karyawan pun, kalau sudah diberikan amanah, laksanakan apa yang diberikan tugas dan tanggung jawab. Saya banyak sekali punya karyawan yang bermacam-macam jenis atau bermacam-macam ketidakjujuran mereka lakukan. Kita tahu semua bagaimana sikap dan perilaku mereka. Ya, sayang sekali itu rezekinya pun nggak berkah. Mungkin dia ada kesulitan di rumah, ada orang tuanya sakit atau ada anaknya sakit tapi kejujuran ya kejujuran, nggak ada ceritanya. Lebih baik terbuka saja kepada atasannya, karena memang tugas dari atasan adalah mendengarkan keluh kesahnya stafnya, karyawannya atau pegawainya. Tidak boleh atasan menghindar dari masalah meskipun itu masalah internal karyawan. Tugas mereka adalah melindungi. Itu ada dibunyikan di dalam Al-Quran. Tugas seorang atasan, seorang pimpinan adalah mengayomi anak buahnya. Jadi anak buahnya pun juga nggak segan untuk berbicara jujur. Itu bahwa muslimin dan muslimat. Berikutnya dari sifat yang tadi, jangan berkhianat. Itu sudah jelas disebutkan di surat Al-Anfal 58. Saya senang sekali nih Al-Quran ini begitu komplitnya, ditambah dengan contoh-contoh Rasulullah selama beliau. Kita bersyukur mempunyai Al-Quran, mempunyai Rasul yang panjang umurnya dibanding ada beberapa Rasul yang hanya beberapa tahun. Tapi beliau sudah memberikan contoh yang konkret dan sempurna. Dan jika engkau Muhammad khawatir akan pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Jadi kalau ada karyawan atau ada partner yang berkhianat, ya kembalikan aja ke yang bersangkutan. Dan kita sampaikan aja kita tidak mau menerima ini lagi karena terjadi ketidakjujuran dan seterusnya. Demikian juga kalau kita dengan karyawan, dia melakukan kesalahan yang tidak jujur dan itu mengakibatkan fatal, ya kita lebih baik bicara baik-baik aja, jangan langsung dipecat dan jadi masalah yang sangat krusial dan menjadi masalah besar
saya disampaikan bahwa ini ada kesalahan dan kalian harus mengerti bahwa ini mengganggu semua operasional. Nah, ini saya buka buku bisnisnya, dari konsultan bisnis terkemuka di Amerika, Belerion. Apa kepercayaan itu? Al-Amin itu yang dicontohkan Rasulullah. Tanpa kepercayaan, transaksi itu tidak bisa jalan. Pengaruhnya bisa menghancurkan, perusahaan-perusahaan bisa kehilangan tim atau sales people-nya. Lalu hubungannya pun juga akan rusak. Karena kepercayaan itu lebih dari uang sebagai currency of business. Jadi mata uang bisnis itu yang paling utama adalah kepercayaan, bukan uangnya. Karena ini menyangkut semua aspek dan jangka panjang. Kalau kita kehilangan kepercayaan, semuanya akan rusak. Semuanya akan rusak. Bahkan tim kita pun juga akan rusak. Yang diakibatkan oleh partner kita yang tidak jujur, tim kita pun juga rusak. Semua organisasinya jadi rusak. Itu yang membuat masalah besar semuanya. Yang disebutkan di Belerion, konsultan bisnis. Benar kata Rasulullah, Al-Amin itu perlu sekali. Kita harus bisa dipercaya. Tanpa kepercayaan, pribadi kita sebentar akan hilang, nggak akan lama. Apalagi dengan sistem digital sekarang, semuanya sudah bisa terdeteksi. Nah, kepercayaan adalah hasil atau result yang natural. Jadi ya akan ketahuan bagaimanapun ditutup-tutupinya dengan berbagai macam kata, berbagai macam action, berbagai macam perbuatan, itu tetap aja akan ketahuan. Nggak bisa diatur, nggak bisa ditutup-tutupin, dan perlu pembuktian. Perlu verifikasi juga. Kita memilih ojek online, kita pasti melakukan verifikasi sebelumnya. Nanya teman, nanya saudara, kan? Kita beli toko online juga demikian, karena kita nggak tahu kepercayaannya seperti apa, tingkat dipercaya sampai di mana. Dan itu perlu pembuktian. Sekali dibuktikan dan benar, ya kita lain kali bisa beli lagi di tempat yang sama. Tapi begitu salah, sudah kita lupakan. Banyak toko-toko online tutup karena kehilangan pembeli. Mungkin bukan karena tidak jujur, mungkin karena ada masalah juga yang dia tidak bisa atasi, misalnya masalah delivery, packaging, dan seterusnya. Nah, namun seharusnya dia sampaikan di depan. Nanti kalau beli, mohon maaf saya masih baru di sini, dan seterusnya. Bisa disampaikan seperti itu. Jadi ada risikonya. Itu kalau terjadi begini kondisinya, nanti kalau terlambat kita berikan kompensasi seperti ini. Berikutnya adalah tinggalkan yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Jadi yang meragukan tinggalkan aja. Kalau ada toko online yang meragukan, ya tinggalkan aja. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta menipu akan menggelisahkan jiwa. Kalau kita beli di toko online yang meragukan, lalu kita coba aja lah. Tapi apa yang terjadi? Kita akan gelisah. Benar nggak ya ini? Setiap kali kita buka pintu, sudah datang belum barangnya? Kita telepon lagi, sudah sampai mana? Itu karena apa? Karena meragukan. Nah, sebaiknya dilakukanlah survei dulu, tanyakan ada referensi dan seterusnya.
Yakin? Kalau meragukan lebih baik tinggalkan saja, karena itu akan menggelisahkan kita. Jadi kalau kita punya karyawan yang tidak bisa dipercaya pun juga akan gelisah. Nanti saya suruh ini jalan nggak ya dia? Nanti jangan-jangan kita suruh beli rokok, kita suruh beli ATK, yang datang lain lagi, sampo lagi, atau yang lain. Nah, seperti itu. Karena itu pribadi dipercaya sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan di mana saja, kapan saja. Apalagi di era digital sekarang yang kita tidak bertatap muka. Dulu seorang guru mesti harus ketemu dengan muridnya. Dengan sistem online, mereka tidak bertemu, mereka nggak bertatap muka. Sering saya dapat keluhan dari para guru. Ya, muridnya sudah on di dalam pelajaran melalui internet, tapi anaknya tiduran atau jalan-jalan masih di mana. Jadi seakan-akan dia mendengarkan. Nah, itu berarti kan tidak jujur, tidak bisa dipercaya muridnya, ya kan? Nah, demikian juga gurunya. Saatnya dia mengajar, mungkin dia sambil masak atau sambil mengurus keluarga dan seterusnya. Nah, ini yang kelihatannya sepele, tapi itu membuat pekerjaan jadi bermasalah. Terakhir ini adalah saran dari Rasulullah untuk menutup kajian kita di hadis riwayat Muslim nomor 2607. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Nah, ini jelas ini kan. Jadi kalau kita bekerja dengan jujur, akan mengantarkan, perbuatan kita akan mengantarkan kita ke surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, ini Rasulullah sudah memberikan warning. Kalau kita jujur, senantiasa jujur dan berbuat semaksimal mungkin untuk jujur, maka balasannya adalah surga, karena dicatat semuanya oleh Allah. Sebaliknya kalau kita sebagai pendusta, dicatat juga oleh Allah sebagai pendusta dan ditempatkan nanti di api neraka. Demikianlah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan katsira. Kalau ada kesalahan, mohon maaf, kesalahan ada di saya. Kelebihan dan kesempurnaan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.